Oke guys, balik lagi sama gua KZMotovlog. Jadi hari ini gua lagi jalan-jalan sore di hari Minggu. Di video kali ini gua mau bahas soal sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Ya, jadi di video kali ini gue mau bahas soal motor gesek. Jadi belakangan ini gue dengar banyak banget user gesek yang ngalamin yang namanya crash. Jadi ngalamin crash waktu lagi bawa gesek. Sebagai reminder aja, pengingat buat teman-teman user gesek ataupun bukan, sebenarnya speeding itu boleh. Speeding itu nggak ada larangannya. Nah, yang jadi problem itu ketika teman-teman naik gesek ataupun enggak, terus ridingnya terlalu kenceng. Ya, semua motor kenceng kok. Gua nggak membandingkan pegel cc manapun, tapi semua motor kenceng, bisa ngebut. Yang nggak bisa itu adalah membatasi diri. Aduh, gua nyangkut di sini kan. Iya, membatasi diri dalam ini gua lama-lamain aja ya. Jadi membatasi diri dalam hal berkendara. Jadi sabar itu susah cuy, asli. Nahan kencengnya tuh, mau ngebut, bawaan mau ngebut ya, naik motor apapun tuh susah. Mau dikata sebenarnya mau dikata pakai helm apa enggak ya, oke lah, gue juga kadang suka lupa diri. Tapi kalau emang dilihat situasi kondisinya, trafiknya macet atau padat atau terlalu sempit lah kalian riding gitu, mending di up aja, karena nggak masalah siapapun yang kenceng gitu loh. Yang penting stay safe gitu loh, kalian aman sampai rumah selamat, ya kan, bisa ngumpul sama keluarga lagi. Keluarga yang di rumah juga nggak khawatir sama kalian. Iya, jadi masih fine aja. Yang penting karena emang jangan dibawa ngebut, apalagi panas. Kalau kalian tetap mau motor yang ngendaliin kalian, itu bakalan susah sih. Mau sampai gimana pun juga bakalan susah. Jadi alangkah baiknya kalian yang ngendaliin motor supaya kalian bisa kontrol gitu loh. Sekarang kalau motor yang ngendaliin kalian, bawaannya mau ngebut terus. Jadi gitu, jangan sampai motor yang ngendaliin kalian. Pesan gue sih itu sih,
mau apapun motornya ya, mau kelas pego apapun. Jadi biarkan motor kalian yang kalian kendalikan. Itu guna untuk membatasi diri dalam berkendara. Ayo bang, ayo bang, ayo bang, terus. Nah, terus kayak misalkan ini udah kedua kalinya gue dengar berita kalau user gesek ada yang crash. Ini udah kedua kalinya. Jadi gue rasa ya emang sebenarnya bukan user gesek aja sih semuanya. Terus kalau kalian mengatas dasarkan seperti konten kreator idola kalian yang suka speeding entah siapapun, ya itu nggak bisa disalahkan juga gitu loh. Mungkin mereka udah lama berkendara, udah berapa tahun, udah pengalaman lah intinya. Jadi udah tau lah seluk-beluk motornya kayak gimana, kurangnya apa. Kayak gue pribadi, gue juga tahu kalau rem gue itu kurang pakem. Jadi kalaupun gue ngerem, gue nggak bisa ngandelin rem biasa ya. Gue nggak bisa mengandalkan rem biasa doang. Gue mesti ngandelin rem engine brake juga. Jadi sebenarnya intinya ke situ sih. Karena yang rugi itu nggak cuma kalian doang. Karena misalkan kalian suka ngebut secara segambreng gitu, terus kalian kenapa-napa, nanti yang rugi siapa? Kalau ditanya yang rugi siapa? Udih, ya, kapan punya satu, ya ampun. Ya, jadi yang rugi siapa? Yang rugi banyak orang yang suka motoran. Bisa jadi nanti setiap malam bakal ada razia operasi guna mempersempit ruang lingkup orang yang suka kebut-kebutan. Jadi nanti bakalan nggak ada tuh yang namanya Sunmori. Kan yang rugi jadinya banyak orang. Terus kalau tanya, bang lu suka ngebut-ngebut? Suka ngebut-ngebut tapi lihat kondisi. Kalau gue rasa trafiknya rame kayak gini nih, gue pasti nggak bakal maksain cuy. Kenapa? Karena kemungkinan terjadinya kepleset lah atau apalah itu lebih besar. Senggolan itu pasti jauh lebih besar gitu loh dibanding kalau kalian lihat sikonnya itu kosong. Ini sebagai contoh aja, kalau kalian mau ngebut jalannya subuh-subuh Sunmori jam 5 jalan, jam 6 ngebut, tapi di jalan-jalan yang non bike use ya, jadi bukan jalan-jalan yang dipakai persepeda, yang biasa dipakai pesepeda. Kenapa? Karena kalau kalian pakai di jalan yang pesepeda pakai, kemungkinan besar di semakin pagi itu prinsipnya sama. Semakin pagi mereka semakin menggunakan jalannya. Kenapa?
mereka rasa emang itu jam-jam terbaik buat naik sepedahan gitu loh, karena sepi. Dan terus kalau masalah ngetes motor, sebenarnya ngetes motor juga ada yang namanya dyno test. Dan kalau mau ngetes secara langsung pun sebenarnya nggak masalah, dengan catatan yang tadi gue bilang, jamnya itu jam-jam yang cocok, dan minimal kalian tahu kondisi trafiknya, apakah macet banget, apakah dilihat memungkinkan, apakah gapnya terlalu dekat. Jadi kalian bisa lihat di situ, cuy. Jadi pakai feeling aja, feeling dan logika kalau bisa. Kalau dari logikanya aja udah nggak dapet, ya jangan lah, ngapain anjir. Jadi kalau dirasa masih cukup, masih pas, ya silahkan. Tapi balik lagi, semua itu emang ada porsinya masing-masing, cuy. Ada tempatnya masing-masing, batasnya sih, lebih bukan tempatnya, batasnya masing-masing. Karena traffic gini ya kan, terus lu mau ngebut gitu, liaran. Ya pasti auto inilah, bentrok, masih ada gesekan. Kenapa? Lihat aja trafiknya, banyak orang rame pulang kerja, kalau lagi habis liburan capek kayak gitu. Ya sebenarnya ini kesadaran juga buat teman-teman semua sih, semua baik motovlog bukan, atau biker biasa, anak touring, anak apalah. Ini kayak semacam tamparan lah buat kita sadar gitu loh, kalau motoran itu sebenarnya emang untuk have fun, tapi yang mengingatkan adalah motoran itu face to face sama nyawa gitu loh. Jadi sedikit ya udah kontak fisik pasti. Mungkin enggak. Terus selalu harus pakai spion. Dilihat spionnya, jangan ditempel doang di bawah. Mau bar N ke, mau bukan. Yang penting jangan dilupakan spionnya. Kalau dilupakan kalian nggak tahu gitu loh, traffic di belakang itu kayak apa, jalan di belakang itu kayak apa. Ini mau motor kalian paling kencang di kelasnya juga, ya tetap balik lagi ke situ. Attitude berkendara itu nggak harus pelan, tau nggak? Berkendara itu nggak harus pelan, tapi bukan berarti bebas liaran nggak jelas dan amburadul. Makanya kenapa pembalap itu kenceng nempel-nempel tapi nggak pernah jatuh, maksudnya nggak pernah jatuh secara mepet ya, mepet dalam arti gini loh, gotok-gotokan gitu loh, main fisik. Pertama ada aturan, kedua itu ada yang namanya
line race. Jadi fungsinya line race itu adalah untuk sebagai si pembalap itu ngikutin line-nya gitu loh. Jadi segaris sama semua rata. Jadi selain rata. Ya, kalian mungkin bisa lihat antara Moto3, Moto2 dan MotoGP itu beda kelasnya. Kalau profesional itu, walaupun dia ada, oh my god, ada race line, tapi tetap rapi. Lain hal sama Moto3 itu ada line-nya juga, cuma kan kadang kan speknya sama motornya rata-rata. Bukan rata-rata sih, emang spek motornya itu sama, rata semua. Jadi nggak ada yang paling kenceng, nggak ada yang paling pelan gitu. Mesin juga nggak ngaruh karena mesinnya basicnya sama. Kayak gitu. Iya, tetap sabar-sabar aja cuy. Iya. Ini semua ada batasnya, batas kesabarannya. Jangan terlalu memaksakan kehendak, apalagi kalau emang udah nggak dapet terus matil jalan orang, itu bahaya banget cuy. Bahayanya nggak cuma buat diri sendiri, buat orang lain juga. Jadi kayak gitu. Bahayanya itu nggak satu arah, jadi berarah-arah gitu loh. Juga enggak, tapi dipotong ya kan. Ada kepancing emosi, terus ngomel-ngomel gitu, dan nggak akan selesai. The problemnya nggak bakal selesai cuy. So mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya guys, di like juga, komen dan share ke teman-teman kalian.